Amin. Praise the Lord. By the way, doakan tahun depan dari Kuala Lumpur ini akan bergulir hingga ke Sabah, ke bagian Bumi Putra, Malaysia. Jadi tepatnya di bulan September, sebuah stadion bisa tampung 50.000 orang sudah disediakan untuk kita datang. Dan doakan, ya puji Tuhan. Saya tidak ke Kuala Lumpur tahun depan, karena saya cut banyak traveling supaya bisa konsentrasi untuk pembangunan gereja, termasuk untuk bisa pembenahan banyak hal di dalam pelayanan Gereja Mawar Syaron. Salah satu yang saya pertahankan tentunya adalah Sabah, karena saya rasa ini akan mengubah negara itu secara nasional. Dan bulan Maret kami akan pergi, hampir 1.000 orang so far sejauh ini, yang akan pergi ke Israel bersama dengan saya, retreat di Holy Land. Kalau Anda mau daftar, silakan ikut secepatnya mendaftar. Yardenit, tempat untuk membaptis orang, yaitu Sungai Yordan, ditutup 1 hari khusus untuk Gereja Mawar Syaron. Ditutup oleh pemerintah 1 hari khusus untuk kita. Saya akan baptis 1.000 orang di sana. Haleluya ya. Puji Tuhan, termasuk yang live streaming ini, beberapa satelit Jakarta dan beberapa satelit yang lainnya. Saya mau sapa Anda juga, tidak ada jarak di dalam hadirat Allah. Mari kita ikut sama-sama. Mari kita sekarang belajar firman. Mari kita buka sama-sama. Kasih itu tidak cemburu, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4-7 kita baca bersama-sama definisi atau deskripsi penjelasan tentang kasih itu. Ada 12-13 deskripsi. Mari kita baca bersama-sama, perlahan-lahan dengan keras, namun semua ya, jangan ada yang tertinggal. 1 Korintus 13 ayat 4-7, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan amin. Ada 12-13 deskripsi, saya hanya bisa cover 4. 1 per kebaktian, meskipun masing-masing itu di cover 1 bulan juga nggak selesai. Kasih itu adalah sebuah subjek yang luar biasa untuk dijelaskan, dipelajari, dan dilakukan. Diberkatilah orang-orang yang hidup dalam kasih. Belum lagi efek sampingnya luar biasa, umur panjang, awet muda, karena orang yang kasih tidak pendendam. Tapi saya akan maksimalkan setiap kebaktian 1 penjelasan tentang kasih. Semoga minimal memberikan kepada kita sebuah idea, sebuah gambaran bagaimana hidup di dalam deskripsi itu. Salah satunya adalah tidak cemburu. Cemburu ini bukan cemburu suami istri, karena di dalam bahasa Inggrisnya berbunyi love does not envy. Envy itu artinya iri hati. Kasih itu tidak iri hati, karena di mana ada kasih, orang pasti senang buat orang lain yang lebih berbahagia. Biasanya orang tua memperbaiki keturunan, cinta anak katanya, pasti senang lah ya, kelihatan anaknya lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih sehat, lebih segalanya. Nah, kasih yang kita tunjukkan secara natural alami kepada putra-putri kita, harusnya kita lakukan itu kepada semua orang, karena kita adalah putra-putri Allah. Di dalam kasih nggak ada ruang untuk iri hati, karena iri hati itu selalu ingin orang lain lebih menderita. Iri hati itu orang yang tidak terima melihat orang lain diberkati atau bahagia. Dan iri hati adalah sebuah dosa yang sangat berbahaya. Dia adalah dosa kedua yang masuk ke dalam dunia. Dosa pertama, Adam dan Hawa lakukan. Apa ya dosanya kira-kira? Ambil buah. Menurut saya dosanya Adam dan Hawa itu dosa curiga. Dosa pertama yang masuk dalam hidup manusia adalah tidak percaya. Jangan pernah remehkan negative emotion atau dark feeling. Jangan pernah remehkan emosi negatif atau perasaan yang gelap. Apalagi iri hati.
Iri hati adalah emosi gelap yang di dalamnya tinggal banyak roh jahat. Saudara ingat gak? Dosa ini menjadi batu loncatan masuk ke dosa yang sangat fisik sekali, alias membunuh. Tidak pakai transit kemana-mana, direct flight, saudara. Dari iri, si Kain itu, putra sulung Adam dan Hawa, langsung membunuh adiknya Habil yang tanpa bersalah. Ini adalah dosa yang sangat serius. Jadi kalau Anda lihat benih-benih seperti ini di dalam diri anak-anakmu, Koko punya es krim, aku enggak. Enak, Koko punya es krim, aku kok enggak bisa. Aku kok enggak boleh. Kelihatannya lucu, karena dia masih umur 7. Tapi kalau kita sungguh-sungguh peka secara rohani, itu seperti seolah-olah panggilan untuk orang tua, PR, enggak usah panik, enggak usah kalap. Belum sampai taraf itu dosa gimana, tapi itu benih kejatuhan Adam di dalam diri anakmu. Yang harus kita pupuk. Yang harus kita jaga dengan firman Allah. Itulah sebabnya jangan pernah anggap remeh hanya iri es krimnya saja. Nggak ada begitu. Manusia itu udah bakat dari lahir, dari kecil, dari balita, dari batita bahkan, untuk bisa iri hati dengan sesama. Dan kalau sifat itu tidak secara khusus diserahkan pada Kristus, dididik dalam takut akan Allah, maka sifat itu nanti akan menjadi sifat yang membunuh. Mari kita sekarang, tidak usah dibuka ayat-ayat tambahannya, supaya semua bisa konsentrasi, catat saja. Munculkan di sini Kejadian pasal 4, ayat 3-8, cerita tentang Kain dan Habil itu. Love does not envy. Ya, Anda lihat ya ayat 3-8, ikuti saya. Dan multimedia seperti biasa, kalau saya sampai selesai membaca kata terakhir dalam ayat, baru Anda move on, lanjut kepada ayat berikutnya, ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Oke, ini cerita tentang merebut hati Tuhan. Kayak sama dengan sesama anak, sama-sama saudara, berebut hati papa. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Terus, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini iri hati mulai masuk. Firman Tuhan kepada Kain begini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Kedengarannya bukan sekedar dosa ya, itu saya rasa itu roh jahat ya. Nothing invites the devil more than envy into someone's heart. Tidak ada yang bisa memberi welcome home lebih hangat bagi setan kecuali dosa iri hati alias cemburu di dalam hati seseorang. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kita diberi tugas sama Tuhan. Manusia pertama, manusia kedua, ini dia manusia ketiga, Kain. Diberi panggilan oleh Tuhan untuk menguasai iri hati. Dan panggilan ini masih tetap berlaku hingga hari ini. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Mengerikan. Hanya dimulai dengan kepingin es krimnya Koko. Ini kepingin es krimnya Titi. Pingin es krimnya adiknya. Ya, menurut saya yakin Kain dan Habil belum terlalu tua. Dia masih usia teenagers itu, masih usia ABG, masih usia youth. Sudah bisa berbuat seperti itu tanpa patron. Dia bisa membunuh. Iri hati adalah roh jahat yang satu yang mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya untuk masuk ke dalam tubuh. Dan iri hati ini sangat slick sekali, sangat-sangat subtle, sangat-sangat submarine, sangat-sangat kapal selam sekali. Dan ini bisa menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan dan segala berkat yang menyusul kemudian. Karena ketika ada iri hati, maka hidup tidak lagi menjadi anugerah. Hidup menjadi persaingan yang tidak sehat, menjadi kompetisi antara manusia. Iri hati ini masih cousin, first cousin bukan second cousin.
Bukan sepupu kedua, tapi sepupu pertama langsung kerabat dekat dengan dosa pelanggaran perintah Allah yang ke-10. Janganlah kamu mengingini milik sesamamu. Sangat dekat sekali. Mereka selalu beroperasi bersama-sama. Hati-hati saudara. Nah, iri hati kita semua, tidak ada satupun di antara kita yang luput dari pencobaan ini. Namun demikian kita bisa menang kalau kita mengenali akar mulanya. Iri hati itu di mana? Saya tunjukkan ada 3 akar iri hati dan kita harus hati-hati kalau kita mau berjalan dalam kemenangan, tidak jatuh dalam perangkap setan, maka 3 hal ini tolong dicek dan recheck setiap hari, setiap saat. Yang pertama, akar iri hati adalah tidak puas diri. Tidak puas diri. Ini bukan berbicara bahwa kita harus bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang yang puas dengan dirinya. Tapi ini yang konteksnya beda. Orang yang selalu merasa dirinya kurang dan selalu merasa rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Dia nggak pernah puas dengan dirinya sendiri. Seperti monster berjalan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan apa kata firman Tuhan tentang orang yang tidak puas diri? Ya, munculkan di depan sini 1 Timotius pasal 6, ayat 6-8. Orang yang tidak puas diri itu bunyinya begini. Saya tidak happy dengan apa yang saya miliki. Kurang. Senangnya sebentar, selalu menuntut lebih dari itu. Kurang bagus, kurang cantik, kurang cakep, kurang kaya, kurang mancung, kurang tinggi, kurang putih. Kurang apa lagi? Kurang pintar. Kurang enak, kurang empuk, kurang mahal. Dia selalu merasa dirinya kurang. Sebenarnya tidak ada masalah dengan semua barang itu. Di dalam hatinya lah ada lubang. Dia tidak pernah puas diri alias tidak pernah bersyukur. Orang yang iri hati, orang itu tidak punya masalah dengan sesamanya. Orang itu punya masalah dengan dirinya. Dan lebih tepatnya orang itu punya masalah dengan Allah. Karena dia mengkritik Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada dia tidak menyenangkan dia. Tidak permai dan tidak terbaik. Dosa iri hati adalah dosa yang menetas dari dosa curiga kepada Allah. Biasalah, like father, like son. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Adam curiga. Anaknya yang di bawahnya tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dia merasa Tuhan menyimpan yang terbaik. Tidak dikasihkan ke dia, dikasihkan ke titinya, ke adiknya. Lihat itu. Semua ini family dosa. Bukan Adam dan Hawa. Semua sifat manusia ini tadi. Semua adalah satu rumpun dosa yang komplikasi. Yang telah evolusi menjadi bermacam-macam dosa. Kalau Anda lihat, iri hati itu adalah dosa purbakala. Dan itu sudah oyot, bibit, bobot, bebet segalanya di dalam diri setiap manusia. Nggak peduli dia ras apa. Ya. Ada orang berkata orang Madura itu loyal sekali. Ada orang berkata orang Jawa itu sopan sekali. Ada orang berkata orang Tionghoa itu rajin sekali. Kerja keras dan segalanya. Itu bicara tentang bibit, apa? Bobot, bebet, apa nggak tahu. Itu sudah bicara tentang nature atau hakikat. Saya mau beritahu, mau Jawa, Tionghoa, mau ras apa, Amerika, Caucasian, Asian, apa aja, black or white, whatever. Semua kita punya satu bakat. Keturunan semua dari Adam dan Hawa. Suka curiga dan iri hati. Hati-hati. Orang yang tidak puas diri punya masalah dengan Tuhan. Dia mengkritik dan menuding Tuhan dan berkata, yang kau berikan pada aku itu barang rongsokan. Yang kau berikan pada aku badan ini. Lihat ini mataku. Kenapa mata tetanggaku lebih bagus? Kenapa mataku sipit begini? Buka pun susah. Ini sudah buka, tahu nggak? Mengkritik Tuhan, Tuhan salah buat. Kenapa kau kasih aku istri begini atau suami begini? Padahal suaminya nggak salah. Padahal kalau salah aja nggak boleh begitu bicaranya. Dia nggak salah. Lalu dia mengingini suami orang lain, istri orang lain. Kenapa yang itu lebih bagus? Yang kau berikan pada aku, kau menjebak aku ya Tuhan. Orang yang tidak puas diri menuding Tuhan. Itulah sebabnya syukur itu menyenangkan hati Tuhan.
Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8 bunyinya begini, kita lihat sekarang apa kata Tuhan tentang puas diri, puas hati atau syukur. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Orang yang puas diri itu keuntungannya bukan ke Tuhan. Tuhan itu tidak cuan atau untung apa-apa. Orang yang puas diri, dirinya sendiri yang diuntungkan. Karena dia jadi tentram. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Dari sini kita tahu, awal akhir setiap manusia sami mawon, sama saja. Kita datang gak bawa apa-apa, pergi gak bawa apa-apa. Jadi iri hati itu konyol sekali. Apapun yang kita iri-irikan, semua hanyalah sementara dalam hidup ini saja. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kita mau betul-betul berlomba-lomba untuk pahala di sorga, itu yang kekal. Jangan duniawi terpancing untuk membandingkan di sini apa yang orang lain miliki, apa yang tidak Anda punyai. Sangat semu, saudara. Orang yang iri hati tidak punya tujuan lebih tinggi. Hidupnya hanya demi memiliki. Tapi orang yang melayani lupa dirinya sendiri. Dan itu yang menyenangkan hati Allah. Karena itu segalanya bisa ditambahkan ke tangan orang itu. Kita tidak di dalam perlombaan antara satu dengan yang lain. Panggilan kita tertinggi bukan memiliki. Panggilan kita tertinggi adalah menjadi seperti Kristus. Sifat kita itu yang kita bawa. Menjadi seperti Tuhan. To be like Christ. Itu saja harta kita pada ujungnya. Mobil nggak engkau bawa. Oh, by the way, Anda punya naik mobil apa saja, naik mobil apa saja berakhir ambulans. Oh enggak, mungkin lebih bagus dari ambulans, yang limosin itu. Tapi ada salibnya dekorasinya. Mau mobil Anda Bentley, mau mobil apa Anda pun berakhir di mobil jenazah. Rumah Anda mau mansion segede apapun, berujung di tanah. Sama-sama semua di tanah. Bagusnya cuma perbedaannya di nisannya. Nisan. Yang itu dari marmer granit, yang satu cuma dari kayu. Bedanya itu di dalamnya cacingan, sama aja. Sorry ya. It's stupid for us to covet. Itulah sebabnya pengkhotbah berkata, alangkah baiknya kalau kita itu makan minum dengan orang yang kita cintai, menikmati fellowship dengan mereka. Itu saja yang kita miliki di bawah matahari ini. Sisa dari itu, cari sesuatu, kita kumpulkan sesuatu yang beyond matahari. Di atas matahari itu. Pahala di sorga. Nah itu lain cerita. Itulah sebabnya saya dorong Anda tahun depan harus banyak melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Visi, bukan ambisi. Lihat ayat, tadi ayat 7 sudah selesai belum ya? Oh iya, sudah ayat 8 sekarang. Lihat ini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Wah, ini luar biasa loh. Kata-kata ini dahsyat sekali. Ini bukan kata untuk malas. Jangan pakai ayat ini untuk ayat ini harus ada netralisirnya. Kalau kita mau buat ini jadi pengertian salah, saya punya antibiotiknya. Ada ayat begini yang bunyinya begini di dalam perjanjian lama. Perut yang kosong, orang yang lapar itu bagus. Dia jadi ambisi bekerja, bahasa sehari-harinya gitu. Ya, jadi dari sini kita harus beritahu bahwa ini bukan ayat untuk kita tidak menjadi orang yang berhasil, orang yang rajin, ngelembur segala, orang yang ambisi dengan positif untuk menjadi berhasil dan di atas rata-rata. Ayat ini bukan ayat pesimis. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukan, tapi ayat ini menjelaskan pada kita, mau punya uang seberapa banyak, kenikmatan setiap level, itu sama enaknya. Paham maksud saya? Ada makanan yang betul-betul mahal. Truffle contohnya. Anda tahu truffle? Itu memang carinya ke tempat-tempat kayak contohnya di Italia, di French, di Prancis itu sebenarnya cuma jamur, baunya nggak enak. Itu pun diendus oleh anjing lalu ditemukan oleh petani jamur itu, diambil di tempat liar lalu dimasak, itu jual, itu mahal, itu jutaan itu sekali makan. Orang Indonesia saya peringatkan nggak tentu suka. Kita kalau makan gitu tuh suka hanya karena kita sudah didapat brainwash dulu, ini mahal sekali. Enak, padahal enakan soto ayam. Setiap level sama, cuman kalau tambah kaya,
Orang mau beli yang orang lain tidak punya, karena bagi dia ada kepuasan batin sendiri, dia berstatus terpisah dengan yang lain, dia eksklusif. Padahal sesungguhnya loh, saya pernah makan mahal. Bukan karena saya suka makan mahal, saya pernah ditraktir orang. Ya, waktu saya makan, enak, saya nggak munafik. Saya pernah makan bubuk emas. Ya, bukan saya yang minta, orang yang sediakan. Tapi saya pikir, bubuk emas, kasih emas mahal, sama aja. Jajan di luar Mawar Siaran udah kalah enaknya. Setiap level ada enaknya sendiri. Benar itu. Jadi sebenarnya kaya itu semu. Kaya itu hanya berlomba beli sesuatu untuk menegakkan kepala, yang lain nggak bisa. Padahal kalau kita punya hati yang diberi karunia menikmati, tiap level ada kenikmatannya sendiri. Saya pulang dari Jepang karena saya pelayanan, bukan jalan-jalan. Saya pelayanan di sana, makanan Jepang, kata orang, enak makanan Jepang. Pulang itu saya langsung telepon rumah, belum sampai ke rumah saya telepon dari airport atau dari perjalanan. Mbak, bikinkan sambal. Seenak-enak Jepang, saya masih suka terasi. Every level ada keenakannya. Yang ratusan juta sampai yang ratusan rupiah ada enaknya sendiri. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Berlebihan harta itu pastikan Anda punya visi lebih tinggi untuk itu. Kalau nggak ada percuma kok. Hidupmu nggak lebih bahagia, sungguh. Bener. Ada orang berkata, saya kepingin naik business class, bahkan first class. Wah. Saya nggak kepingin naik coach atau ekonomi kelas, naik pesawat, sempit-sempitan. Aduh, sempit paling cuma berapa jam. Kalau Anda hati bahagia, mendarat, sekalipun interkontinental antara benua, sekali Anda sampai di tujuan. Kalau Anda hatinya bahagia, tentram, di mana aja bisa tidur. Pernah lihat nggak? Orang-orang yang tidur di mana aja dengan nyenyak, iri loh. Ada orang kaya yang nggak bisa tidur di atas king coil-nya. Wush, nggak boleh nyebut brand maksudnya. King coil harus bayar Mawar Siaran. Ngerti maksud saya? Ada orang berkata, aku kepingin naik itu. Saya beritahu ya. Kursi di atas sana, mahalnya luar biasa. Kalau bukan visi Anda untuk istirahat, karena efisiensi waktu bagi orang yang padat jadwalnya. Turun langsung kerja, turun langsung rapat, turun langsung ini dan itu, dan kegiatan yang luar biasa. Kalau hanya demi untuk menikmati, percaya saja kursi refleksi lebih enak. Harganya cuma berapa puluh ribu. Banyak hal yang ditawarkan dunia servis, contohnya semu. Nggak ada yang perlu diiri. Irinya itu hanya keluar dari curiosity atau rasa ingin tahu, ingin mencicipi. Enggak kok, orang di taraf tertentu dia tetap mau lebih tinggi. Karena kalau hati nggak pernah puas di level apa saja, dia penasaran. Setiap level ada nikmatnya, baik itu fasilitas, baik itu makanan. Termasuk yang di desa contohnya, petani-petani dan itu dan ya Bapak Ibu, mereka punya nikmatnya sendiri. Kaki diangkat ke atas. Ya kan, langsung makan dengan tangannya dan keringatan tanpa AC berapa PK. Lalu tiba-tiba bisa tidur gitu aja, kepala bersandar batu. Kok bisa ya? Lebih nyenyak daripada tidurnya orang kaya. Nggak tentu. Iri kita itu selama seputar duniawi itu semu. Pastikan kalau Anda punya fasilitas, lakukan apa? Itu efisiensi. Saya mau beritahu, orang tidak puas diri adalah orang yang mencari-cari kebahagiaan. Tapi orang yang puas diri sudah menemukan kebahagiaan. Dan kalau orang yang seperti itu, bergembira karena Tuhan, malah justru diberikan apa yang diinginkan hatinya. Tambah diangkat Tuhan, diangkat Tuhan, diangkat Tuhan, diangkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara? Penasaran di situ, karena itu orang tidak punya visi lain untuk jadi lebih kaya, lebih baik, lebih ini, lebih itu. Padahal sebenarnya, kalau mereka sadari, Tuhan sudah berikan semua yang membahagiakan mereka. Persis ada dalam jangkauan mereka. Istrimu, anakmu, suamimu, temanmu, gerejamu. Udah ada dalam jangkauan, tidak usah dicari. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin Bapak Ibu Saudara? Paham ya, ini bukan untuk pesimis. Ini puas diri berbicara tentang akar persepsi kita yang berbeda. Nah, kita sekarang lihat yang kedua. Ini ada hubungannya dengan itu. Akar iri hati adalah fantasi yang tidak teruji.
Andai saya miliki apa yang orang lain punya, pasti saya bahagia. Saya nggak perlu jelaskan lagi, saya sudah jelaskan tadi, 1-2 ada miripnya. Tidak puas diri otomatis akan iri hati dengan apa yang orang lain punya. Mengira kalau dia memiliki apa yang orang lain punya, maka dia pasti bahagia. Nggak tentu saudara. Coba lihat Yeremia 17 ayat 9, bunyinya demikian. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik sekali. Makanya itu khotbah seperti ini tujuannya adalah operasi hati. Ya, saya tadi bilang soal jenis makanan, jamur-jamuran contohnya, dan sebagainya. Dari sana semoga mencelikkan mata kita semua bahwa really there is more than one delicious thing on earth. And most of the things that are delicious, not all of them are expensive anyway. Banyak makanan yang enak sekali, hanya makanan tertentu yang mahal sekali. Kebanyakan semuanya dapat kita jangkau. Kenapa kita kejar penasaran untuk yang sedikit itu dan korbankan sebagian besar hidup kita untuk sesuatu yang sedikit yang orang lain bisa beli, kita tidak bisa. Why? Bodoh sekali. Itu hanya bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kata Yesus. Mereka yang khawatir akan hidupnya. Karena bagi orang tertentu yang tidak mengerti hidup kekal, mereka harus work hard and play hard. Mereka harus bekerja keras dan menikmati dengan keras. Karena mereka merasa setelah mereka mati tidak ada apa-apa lagi. Kita nggak begitu. Hidup hanya transit saja. Pastikan Anda punya visi Tuhan di dalamnya. Apa yang saya tidak bisa nikmati di hidup ini? Karena saya kurang kaya, kurang berhasil, kurang mampu, kurang sanggup. Nggak apa-apa. Semua ini hanyalah jerami nanti waktu saya di sorga. Ginilah bahasa anak kecilnya. Orang paling miskin di sorga lebih kaya dari seluruh orang kaya di dunia. Ngapain saya kejar perkara-perkara duniawi? Kalau saya tidak kejar perkara-perkara Tuhan terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Pastikan Anda tidak ditipu oleh hati sendiri. Karena fantasi-fantasi hati kita, saya yakin 99% di hati kita tidak teruji, semua lahir dari dusta. Tuhan menciptakan kita untuk bahagia itu today, not tomorrow. If I have this, I'll be happy. If I can do this, I'll be happy. Bucket list namanya. Apa bucket list? I don't have bucket list. I have only godly list. Kalau saya punya ini, saya akan bahagia. Kalau saya bisa lakukan itu, saya pasti happy. Sebagian besar itu fantasi dan tidak teruji. Jangan menjadi serupa dengan dunia Roma 12. Cara berpikiranmu yang diubah dulu. Kata tidak serupa itu bukan berpakaian. Tidak serupa itu bukan kerja atau profesinya. Kata tidak serupa di Roma 12 dimulai dengan pembaharuan akal budi. Berpikirlah lebih tinggi. Orang-orang di dunia yang berhasil, yang sukses, yang really made it, orang-orang yang berhasil itu, mereka tidak tahu hidup kekal, saudaraku. Itulah sebabnya mereka hidup dengan cara mereka hidup. Kita hidup dengan cara berbeda. Peraturan kita tidak sama. Mereka main badminton, kita main sepak bola. Mereka main di dalam sebuah kehidupan yang dipercayai berakhir di sini. Kita bermain dalam sebuah kehidupan yang kita percaya di sini transit saja, alias ada hidup yang kekal. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh sama tujuan hidupnya. Goalnya harus berbeda, lain. Sama sukses boleh, lebih sukses bahkan. Tapi hidupnya tidak sama nafasnya. We must live differently, we are God's people. Di perjanjian lama mereka disunat. Sekarang nggak perlu disunat secara fisik. Yesus sudah membawa kita masuk ke perjanjian baru. Kecuali hanya untuk sunat, untuk alasan kesehatan. Sunat kita sekarang, sunat hati. Dikupas semua kulit katan itu. Jangan ikut-ikut cara berpikir orang duniawi. Ya, tapi saya juga tidak ajarkan miskin itu dosa loh. Karena itu adalah konsepnya, miskin itu dosa. Kaya itu dosa atau berhasil itu salah. Miskin itu mulia. Itu faham komunis. Siapa lebih tinggi satu kepala penggal saja. Berikan semua kepada peasants atau petani. No, that's wrong thinking tuh. Itu adalah pikiran terkutuk, saudaraku. Carilah dulu kerajaan sorga. Dan kebenarannya, ini kebenaran. Kebenaran itu bukan sini, ini teori. Kebenaran itu hati. Membuat hati kita benar di hadapan Allah di hidup ini. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Fokus hidup. Yang ketiga, fokus hidup yang salah. Fokus hidup yang salah inilah akar iri hati. Lukas 11 ayat 34-35 bunyinya begini. Dan fokus hidup kita itu seringkali dengan apa yang kita ikuti. Jadi hati-hati ikut apa di sosial media. Hati-hati apa yang kau tonton.
Hati-hati arisan yang kau datangi atau segala macam bentuk social life Anda yang kalau Anda bergabung demi untuk menemukan statusmu, cabut dulu. Temukan statusmu di dalam gereja. Temukan statusmu di hadirat Allah. Dalam persekutuanmu dengan Roh Kudus. Ketika Anda bergabung dengan apapun, Anda jadi berkat. Bukan ikut-ikutan mereka. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, belum selesai. Gelaplah tubuhmu. Ya, ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Gini saudara, lihat. Lampu itu selalu ada switch on and off, ada tombolnya. Kita tekan on, muncul terangnya. Kita tekan off tombolnya, maka matilah lampunya. Mau tahu nggak? Yang membuat kehidupan di dalam kita, kehidupan rohani ini, benar atau salah, apa yang kau pandang yang menentukan. Pandang itu nggak tentu mata jasmani, mata rohani juga. Anda look up ke siapa? Anda look up ke Lady Gaga, Anda pasti akan jadi Lady Gaga. Kayak Lady Gaga maksudnya. Akan tiru semua prinsip hidupnya. Who do you look up to? Matamu terang tubuh, matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Kalau kehidupan rohani kita gelap, kehidupan kita gelap. Paham maksud saya? Karena kehidupan di luar ditentukan kehidupan di dalam. Dan kehidupan di dalam ditentukan mata. Mata bukan hanya apa yang kita lihat. Mata juga. Kalau setiap hari yang kita lihat terus adalah tas orang. Yang kita lihat terus adalah mobil seseorang. Maka kita terus memberi makan iri hati. Kita memelihara, bahkan melestarikannya. Itu yang kita lihat. Gelaplah seluruh tubuh. Karena kita melihatnya dengan mata yang salah. Saya ajarkan kita boleh lihat sukses orang lain, tapi dengan matanya yang benar, dengan mata yang betul, dengan yang benar. Nanti saya ajarkan bagaimana mengalahkan iri hati. Ini disiplin rohani yang harus Anda dan saya praktekkan setiap hari. Nggak setiap hari secara sengaja, tapi ketika hati kita mulai salah, harus secara sengaja. Tubuh kita itu punya antibodi sendiri. Tapi ada waktunya ketika kita sudah jatuh sakit, mungkin badan kita tidak bisa tanggulangi, kita perlu obat. Nah di sana kita harus minum 3 kali sehari kali 15 biji itu harus dimakan habis secara sengaja untuk kita mempercepat kesembuhannya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang secara natural berjalan begitu aja. Sampai hati kita salah, maka kita harus memberikan apa yang daging kita butuhkan. Kita harus serang dengan sengaja. Itulah sebabnya apa yang saya sampaikan ini bisa dilakukan sebagai sekedar asal kita tahu dan ingat. Ada waktunya Anda harus sangkal diri dan pikul salib dan lakukan dengan iman sama dengan beberapa orang untuk mengampuni. Mengampuni itu biasa, tapi ada orang tertentu untuk mengampuni dia harus luar biasa. Maka Anda harus ucapkan dengan mulut Anda, aku ampuni kamu di dalam doa kita, aku ampuni dia dengan iman. Bahkan kalau perlu Anda datang ke orang itu, kasih pipi kanan. Kasih pipi kiri, karena pipi kanannya sudah ditampar. Bapak, Ibu, Saudara, mata Anda tertuju ke apa? Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Lagu lama ini. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur berkata, aku hampir tergelincir karena iri dengan orang fasik. Anggaplah Anda seorang pengusaha masih muda, baru lulus kuliah dari luar negeri lagi. Lalu Anda belum kuat oyot atau akarnya dengan saudara seiman, dan Anda juga belum terlalu tertanam di dalam firman Tuhan. Lalu Anda mulai bergaul dengan teman-teman. Gak ada yang salah dengan sport, semua sport itu netral. Ya, katakan Anda golf, saya tidak serang satu jenis sport. Sport apapun bisa salah, oke? Apapun bisa menuju ke narkoba, ke kehidupan malam, segalanya, apa saja. Katakan Anda. Lalu di sana Anda itu senang sekali bergaul dengan kelompok ini. Pengusaha-pengusaha juga mungkin lebih senior dari Anda. Dan mereka itu Anda kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kita kagumi mereka karena mereka kaya. Karena mobilnya, karena apa? Tapi mereka tidak holy.
Anda look up ke mereka, mata Anda tertuju ke sana tanpa Anda sadari, setiap hari Anda look up ke mereka, lama-lama itu mengotori jiwa Anda. Saya tidak berkata bergaul itu pilih-pilih orang, lalu diskriminasi, enggak. Tapi kalau Anda dari awal sudah menjadi cook yang salah dengan mereka, lebih baik Anda cabut dulu. Karena ketika Anda di tengah mereka, yang mereka bicarakan semuanya adalah kekayaan mereka. Lalu nyerempetnya ke situ, yang ini main wanita, yang ini apa, dan sebagainya. Anda tiap kali ketemu mereka, berkobar-kobar api, mau sukses seperti mereka. Cepat lambat, Anda pasti akan jatuh. For sure. Pasti. Matamu pelita tubuh. Ke arah mana, kemana kau arahkan matamu? Siapa kau lihat, apa yang kau lihat? Fokus hidup yang salah membuat kita pasti membuat langkah yang tidak benar pula. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya anak-anak muda hari-hari mengalami kebangunan rohani di gereja Mount Sharon. Kalau anak-anak muda dari sejak awal lihatnya itu yang cool atau keren. Mereka tidak punya figur di rumah, katakan papa mama tidak bisa dipandang. Di gereja juga nggak bisa. Tidak bisa kita tidak provide atau menyediakan sebuah gerakan muda-mudi yang menjadi jawaban buat mereka. Cepat lambat, anak-anak muda di awal mula tidak akan kena narkoba. Banyak orang itu kena narkoba, alkohol, segalanya, semua dosa-dosa itu mereka awalnya hanya ikut-ikutan supaya diterima. Atau cool, atau keren. Semua teman saya ngerokok, awal mulanya kalau ngerokok begini. Semuanya. Tapi sekarang, kalau tidak ngerokok, sakit semua tubuhnya. Sakit semua tubuhnya. Ya. Saudara tahu nggak? Ada seorang hamba Tuhan, karena anak mudanya itu, ini jangan ditiru juga caranya, tapi caranya dia tidak konvensional. Ini seorang hamba Tuhan besar, yang dipakai Tuhan tidak ada skandal sampai terakhir hidupnya. Dia diberitahu ini, papanya gini dia, waktu dia lagi sekolah Alkitab. Lihat ya, teman-temanmu semua minum alkohol, ini orang Amerika. Oke, papa dibelikan bir. Minum, itu papa yang tidak konvensional. Anaknya suruh minum bir. Diminum, nggak enak kan, pahit kan bir itu. Ya kan? Setelah minum gitu. Nah, oke. Sejak hari ini kamu sudah habiskan 1 gelas, kamu nek-nek nggak karuan. Oke, kayak minum karet katanya. Kayak mencicip karet. Dia beritahu. Nanti kalau teman-temanmu nganggap, ayo keren, minum-minum. Beritahu, nggak suka aku. Bukannya nggak mau keren, tapi nggak suka minuman itu. Jadi sejak hari itu, orang ini tidak pernah suka dengan minuman-minuman keras. Coba bayangin. Bapak, Ibu, Saudara, what a wisdom dari orang tua ini. Jangan lakukan itu, nanti anak Anda jalannya sempoyong. Tapi ini hamba Tuhan, waktu dia masih kuliah, dikasih minum sama papanya gitu, diberitahu, jangan ikut-ikutan ya sama orang-orang di luar sana. Wow, kebanyakan orang muda, karena fokus hidupnya salah, jatuh ke narkoba. Narkoba bukan masalahnya, pergaulan, saudara. Omong kotor juga karena, keren. I want to tell you something. Mata kita itulah yang menentukan. Ternyata secara hukum, secara biologi berkata, otak yang menentukan gerak tangan, motorik, semuanya ini otak. Mengirimkan pesan sampai ke jari kita ke bawah. Lihat ini, lihat kaki saya. Lihat nggak jempolnya goyang? Nggak kelihatan dalam sepatu soalnya. Tapi saya barusan perintahkan jempol goyang, dia goyang. Itu secara fisik, secara rohani, Tuhan berkata, mata yang menentukan seluruh tubuh. Apa yang Anda lihat? Anda liatin terus enggak? Liatin istri orang itu terus enggak? Anda seorang wanita, liatin seorang itu, terus bandingkan yang dia pakai dengan yang Anda pakai. Bandingkan tubuhnya dengan tubuh Anda. Terus liatin terus. Lama-lama, Anda pasti jatuh dalam kompromi entah apa. Pasti hidup Anda tidak bahagia, karena Anda entertain iri hati. Karena itu saya berikan antibiotiknya. 2 solusi bagi iri hati. Yang pertama, bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Mazmur 16 ayat 5-6 bunyinya demikian. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ayat berikutnya. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku.
belajar untuk bisa berbicara pada diri sendiri. Itu bukan orang gila yang bicara sama dirinya sendiri. Orang waras juga bisa. Cuman jangan bicaranya di depan orang, kalau perlu di dalam hati, kalau ada orang di sekelilingmu. Tapi kalau dalam doa, bicara pada diri sendiri seperti pemazmur berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Katakan gini kepada diri sendiri. Ketika hati Anda merasa tidak happy, bukan karena ada masalah, tapi hati Anda tidak happy karena Anda tidak puas diri. Ucapkan begini, Tuhan yang paling tahu bagianku, panggilanku, dan apa yang kuperlu. Katakan itu. Tuhan yang paling ngerti panggilan saya. Tuhan yang paling tahu bagianku dan apa yang kuperlu. Ketika ada pencobaan untuk membandingkan pasangan Anda dengan pasangan orang lain, Anda bisa patahkan setan, jangan cuma ditengking saja, karena setan itu main siasat, Anda harus punya siasat pula. Anda harus berkata seperti ini, aku puas dengan pasanganku sekalipun dia ada kelemahan. Karena orang yang di sana kelihatannya sempurna karena aku bukan istrinya. Kalau aku jadi istrinya, sama saja aku akan merasakan kelemahannya. Dan beritahu begini, Tuhan tahu yang aku butuhkan, karena itu aku dikasih dia. Dia yang the best karena dia yang dari Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, pengaruhi pikiranmu dengan kebenaran. Dia yang terbaik bagi aku sekalipun dia bukan Miss Universe. Dia yang terbaik bagiku sekalipun dia bukan Mr. Universe. Ada ya Mr. Universe? Dia bukan yang paling kaya, bukan yang paling gagah. Gak apa-apa. Bahkan ada tai lalatnya di sana. It's okay. Aku terima apa adanya karena dia yang dari Tuhan. Waktu masa mudaku kan aku berdoa. Minimal kalau aku udah berdoa dulu, aku tergesa-gesa. Tapi paling tidak Tuhan izinkan, berarti dia yang terbaik buat saya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang tidak sempurna. Oleh karena itulah aku disempurnakan karena dia. Jangan iri harta orang lain, hamba orang lain, istri atau suami orang lain. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan yang paling tahu apa yang kuperlu. Dan karena Tuhan tahu aku perlu dia, Tuhan kasih saya dia. Yang itu fantasi tak teruji. Ngapain hidup penasaran tidak bisa memiliki hanya gigi jari? Lupakan aja. Hidup lebih bahagia, lebih fokus kepada apa yang di depan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita, contohnya, kalau kita itu sangat iri dengan seseorang yang katakan sukses secara materi, Anda mungkin tidak tahu harga apa yang dibayar orang itu. Dia nggak punya keluarga. Saya beritahu sekali lagi ya, setiap keluarga itu ada indahnya. Termasuk, saya bersyukur untuk 3 keluarga ini. Mereka tidak mengeluh, tidak iri, loh kok anakku begini atau kok anak orang lain tidak seperti aku. Enggak. Saya melihat keluarga Pak Rudi. Begitu saya melihat ya, Michael, kokonya. Begitu peduli sama JJ adiknya. Saya melihat dari cerita keluarga dari Pak McClendon. 3 keluarga bukan? Yang satunya lagi adalah dari Presiden CBN Indonesia. Dan itu anaknya, lihat kokonya, sangat cinta sama adiknya. Ketika papanya beritahu, nanti kalau di sorga, kamu pasti diterima kasih sama adikmu, si Holly. Kamu akan bertemu dengan Holly yang sesungguhnya yang tidak Down syndrome. Waktu itu dia akan berkata, terima kasih ya kau di dunia dalam keterbatasan fisikku, engkau melindungi aku. Saya bisa melihat foto aja dia cium adiknya. Anak-anak banyak di antara kita. Normal semua anak 2, 3, sampai 5. Tukaran terus. Bertengkar tidak ada habisnya. Tom and Jerry makanya namanya. Mana lebih hoki? Jangan berkata, untung anakku tidak ada satupun yang seperti itu. Kita bisa berpikir begitu. Tapi Anda harus tanya sama orang-orang itu. Mereka merasa beruntung atau dikutuk. Mereka merasa mereka mendapat berkat seperti Coki Sitohang tadi katakan. Seperti keluarga McClendon. Anda baca sendirilah, nggak usah saya ceritain. Sekalian ingatkan, ini buku masih di bawah. Mereka ada satu blessing in disguise, berkat terselubung. Itu kakak adik. Kokonya bisa dewasa lebih cepat. Dengan cara yang baik maksudnya. Bisa menjadi koko yang kebapaan sama adiknya. Dan itu berkat tidak akan bisa didapatkan sebagian besar keluarga yang normal. Amazing gak? Dan nanti lihat ya, coba lihat nanti. Koko-kokonya ini, diberkati pekerjaannya. Coki itu kokonya Citra.
Dia jadi begitu, dia tahu ini semua karena Citra, ini berkatnya, ini adalah hokinya Citra. Aku hanyalah pengasuhnya, Tuhan berkati aku dengan padahal aku ini orang Kristen kok, Nasrani di dunia entertainment. Aku gak bisa seperti ini. Tapi ada pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dilindungi, diangkat. Semua aku tahu, aku gak GR, semua karena Citra. Wow. Dan saya melihat tiga keluarga ini. I've been touched seeing your eldest one. Si yang gede jaga adiknya, cintai, kadang-kadang dipeluk gitu. Oh, ini yang anaknya Pak Rudi yang tinggi itu sudah tingginya segini kayak pemain NBA. Cinta sama adiknya. Oh my goodness. Nggak bisalah kita saling membandingkan. Setiap keluarga ada istimewanya, termasuk keluarga yang punya anak-anak istimewa. Saya melihat ada berkat di koko-kokonya, cici-cicinya, mbak-yunya, mas-masnya yang tidak dimiliki keluarga normal. Paham ini, Bapak Ibu Saudara? You want to know? The grass is always greener on this side. Rumput selalu lebih hijau di tempat sini. Kalau rumput sebelah tetangga lebih hijau, coba tolong cek water bill-nya. Saya pernah lihat orang kaya raya, tapi hidup keluarganya tidak harmonis. Mati umur 40 lebih. Saya lihat waktu saya umur 16, mukanya biru, rumah segede hotel. Mobilnya seperti showroom, di granit marmer, di tempat gak ada salah dengan menjadi orang kaya. Tapi bagi kita yang iri hati dengan siapa saja itu salah. Setiap orang ada harga yang dibayar. Sebelum meninggal beliau hanya berkata, aku punya kekayaan segini, keluarga pun tidak bisa ketemu, tidak bisa akrab setiap hari. Apa gunanya? Dengan itu kata terakhir, umur 16 tahun saya belajar melihat orang yang begitu luar biasa secara materi diberkati. Bisa-bisa di hati saya nggak kepingin dan tidak ingini kehidupannya. Tentulah dia bisa dapat semua itu. Dengan harga yang dia bayar, murah menurut saya yang dia nikmati itu. Untuk lepas dengan anak-anaknya tidak pernah ketemu sama sekali, sampai anak-anaknya nanti besar bahkan tergoda untuk panggil dia uncle atau om. Siapa nggak akan sukses? Sedikit hoki pasti sukses sekali. I don't want that life. I want my children. I want my home. I don't want that life. Dan kalau memang Tuhan mau membuat saya diberkati, tidak perlu dengan korbankan sana sini. Umur panjang di tangan kanan, berkat, kekayaan, hormat di tangan kiri. Tuhan bisa berkati saya tanpa saya korbankan siapa-siapa. Asal hatiku tak ada iri hati. Hatiku bersyukur. Berkat Tuhan pasti akan dilimpahkan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, bersyukur ketika orang lain diberkati. Tidak ada antibody lebih tinggi. Bersyukurlah ketika lihat orang lain diberkati. Roma 12 ayat 15 bunyinya begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan menangis ketika lihat orang lain bersukacita. Anak saya waktu kecil lucu sekali, saya nggak akan sebut yang mana supaya mereka tidak ada yang marah sama saya. Mungkin salah satu dari 3. Dulu waktu kecil kalau foto-foto birthday atau foto-foto ulang tahun daripada cousin atau dari orang lain lah pokoknya, baik itu sepupu atau teman atau apa, selalu ada fotonya di pojok. Dia selalu menangis ketika orang lain bersukacita. Sampai saya beritahu sama dia, nak, kamu mau ulang tahun setiap hari. Kalau siapa yang ulang tahun setiap hari cepat mati loh. Berarti kamu tua dong. Dalam 100 hari kamu sudah 100 tahun dong. Dia mikir, iya ya. Sejak hari itu setiap foto-fotonya, birthday siapapun dia ikut, happy birthday to you. Karena ulang tahun membuat kita rasa spesial. Saya langsung bunuh iri hati di hatinya. Saya beritahu bahwa setiap orang punya berkat tersendiri. Menangis dengan orang menangis. Tapi bergembira sama orang bergembira lebih susah loh. Bener loh, menangis dengan orang menangis lebih gampang. Kasihan kamu, tapi di hati masih ada bahagia. Untung aku lebih beruntung dari kamu, ya kan? Iya, simpatik aku, aduh gimana, gak apa-apa ya. Tapi di dalam hati terus terang, kita berkata, untung gak terjadi pada aku. Tapi kalau berbahagia sama orang berbahagia, muka itu kelihatan, dibuat-buat itu kelihatan. Kok gak aku ya? Ayo! Berbahagialah dengan orang berbahagia. Kenapa? Tuhan itu maha kaya. Dia gak hanya punya satu berkat untuk satu orang. Jangan hina Tuhan, apa yang dia perbuat. Orang yang gak bisa berbahagia dengan orang berbahagia, mereka bertindak seolah-olah mengkritik Tuhan, berkata, apa yang kau berikan pada aku itu kalah. Kalah kan menurut definisimu. Cara pandang manusia yang berdosa.
bandingnya itu kan membandingkan itu langsung dengan kasaran membandingkannya. Dengan vulgar. Padahal Tuhan yang lihat sampai ke akar. Tidak bisa, hidupmu bukan tandingan hidupku. Hidupku bukan tandingan hidupmu. Hidup orang sebelahmu bukan comparisonmu. Nggak percaya? Lihat sidik jari, tanya ilmuwan, jangan tanya Tuhan. Nggak bisa. Karena itu kita harus belajar berbahagia buat orang lain. Karena orang itu berkatnya sendiri-sendiri. Dan kalau kita bisa bahagia karena berkat orang lain, berarti Tuhan dapat pesan kita, pesan singkat. Bahwa kita bahagia dengan berkat Tuhan. Dan Tuhan jadi semakin kesengsem dengan kita. Wow, kamu bersyukur sekali anakku. Ketika kita bisa bahagia dengan orang yang diberkati, melihat orang lain dipakai, diberkati, kita bisa bangga. Tuhan merasa, kayaknya aku harus tambah berkat orang ini. Karena dia bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati yang belum dia punya. Tuhan jadi senang. Cheerful giver. Tuhan cinta pemberi yang sukacita. Memberi bukan hanya sekedar uang. Memberi juga bisa memberi selamat dengan tulus hati. Mendoakan pula. Senang Tuhan itu lihat, kamu itu besar hatinya. Karena di sorga saudara, setiap kita nanti di dalam tubuh kemuliaan pasti bisa senang untuk orang lain yang diberkati dan dipuji. Kenapa nggak sekarang kita terapkan aktivitas sorgawi itu atau karakter tersebut, karakter ilahi. Dan barang siapa yang berbahagia untuk orang yang berbahagia, senang melihat orang diberkati, dan ketika melihat orang lain sukses, dia turut bersyukur. Orang itu seperti memberitahu pada Tuhan, seperti gini loh, Tuhan, aku percaya you are a generous God, Engkau adalah Allah yang murah hati, Allah yang maha pemberi. Tak pernah aku picik hati, iri hati dengan berkat yang orang lain miliki. Karena berkatku permai, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Thank you for me, and thank you for him. Thank you for her, thank you for them, thank you for us. Terima kasih Tuhan. Tuhan senang berhubungan kerja dengan orang gitu. Tuhan senang kongsian dalam hidup dengan orang seperti itu. Karena orang itu memahami the generosity of God. Orang itu juga memahami the graciousness of God. Kasih karunia Allah yang beda. Bapak, Ibu, Saudara, kasih karuniamu bukan kasih karuniaku. Kalau Anda melihat kasih karunia saya di area tertentu menyolok, itu pasti di area tertentu saya ada kelemahan yang menyolok. Paham maksud saya? Jangan bandingkan dengan saya. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam kasih karunia. Bersyukurlah mulai hari ini untuk orang lain yang diberkati. Siapa tahu ketika Anda lakukan itu, Tuhan terharu dan berkata, wow, kamu membanggakan aku. Bukan pemberian persembahanmu. Hati itu persembahan yang hidup. Waktu Tuhan lihat gitu, Tuhan berkata, wow, kalau gitu, aku kasih tips pada kamu. Lihat kamu bahagia untuk orang itu, dia juga anak aku. Aku pindahkan sedikit berkat dan hokinya dia ke kamu. Demikianlah banyak orang yang terciprat berkat. Hanya karena mereka bangga dan bahagia buat orang lain yang diberkati terlebih dahulu. Jangan iri dengan orang-orang itu. Hatinya besar, kontainernya ada. Makanya Tuhan limpahkan. Kalau Anda mau dilimpahi oleh Tuhan, perlebar ukuran kontainermu berapa kali berapa. Jangan picik kali iri. Anda tidak akan dapat apa-apa. Besar kali besar, Anda akan mendapatkan kepercayaan Tuhan lebih besar. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, come on. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Puji Tuhan. Anda belajar sesuatu? Ya? Coba bayangkan, siapa yang Anda mau syukuri? Jangan syukuri untuk diri sendiri. Siapa yang Anda mau syukuri? Jangan yang di keluarga. Anak, wisuda, cum laude, Anda masih bisa curi glory. Itu anak siapa ya kan? Coba Anda bisa syukuri tetangga nggak? Nggak ada hubungan dengan Anda. Dapat mobil baru barusan. Tetangga dapat anak. Padahal Anda tunggu anak. Sudah 10 tahun tidak memperolehnya. Can you give thanks for other people who have babies? Anda sendiri nggak punya, nggak miliki, bisa nggak? Bersyukurlah pada Tuhan. Hidup Anda akan enteng dan ringan. Karena berkat Tuhan itu indah buat semua orang. Haleluya. Anda diberkati Tuhan? Amin. Nyanyikan satu lagu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat
rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Tuhan bersihkan hati kami hari ini. Tuhan menyucikan, memandikan kami dengan firman. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Tuhan, jadikan kami gereja yang berhati besar. Umat Tuhan yang berhati besar. Mulai hari ini, kami mau ya Tuhan, kami tidak akan iri hati. Kami berjanji untuk menjaga hati kami. Bersama dengan Kau kami bisa. Kami mulai dengan selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki. Kami tidak minta lebih. 5 roti 2 ikan di tangan kami, cukup sudah. Gunakan, pakailah untuk sesuatu yang berguna. Ku percaya itu bisa memberi makan 5.000 orang. Kami bersyukur untuk orang lain dan sukses berkat yang mereka terima. Thank you ya Bapak. Terima kasih. Aku tidak hanya berterima kasih kalau lihat diriku diberkati. Itu sudah biasa. Orang dunia pun bisa sama dewa mereka. Tapi ini yang membuat umat Tuhan beda. Kami bisa berterima kasih pada Tuhan secara pribadi. Untuk berkat yang bukan kami terima, tapi yang orang lain terima. Terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang dipakai di sekeliling kami. Untuk sel ketua CG yang diangkat. Untuk coach-coach baru yang lebih hebat. Untuk pengkhotbah-pengkhotbah yang kemudian yang lebih diurapi. Untuk pengusaha-pengusaha yang lebih muda tapi mereka lebih pintar. Mereka lebih hoki kata dunia. Terima kasih untuk orang-orang anak-anak muda yang jauh lebih berkreasi, lebih kreatif, lebih brilian dari kami. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja lain. Bukan hanya Mawar Sharon yang bertumbuh jadi ribuan jemaatnya. Makasih untuk gereja sebelah sana. Ya Tuhan Yesus yang punya gedung yang baru. Sedangkan kami masih sesak-sesak, urusan parkiran segalanya. Belum selesai-selesai, kami terus masih berdesak-desakan. Mereka sudah dapat gedung yang lapang. Thank you. Terima kasih. Siapa tahu dengan kami thank you dari hati, Tuhan pun terbeban untuk memberi kami gedung yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk orang sebelah, toko sebelah yang selalu ramai. Terima kasih untuk pabrik itu yang terus berkembang, yang mudah untuk berjualan. Thank you Tuhan. Kami adalah orang yang tidak punya duri, tidak punya iri. Semoga Tuhan melihat ini sebagai persembahan yang harum dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Jemaat, pulanglah membawa berkat setiap perkataan ini, setiap spirit, dan setiap penyertaan Tuhan. Dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan atas pekerjaan rumah tangga dan pelayananmu dari Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. God increases you. Haleluya.